Halo Kak Fren, sekarang kita akan membahas mengenai sifat koligatif larutan. Dimana pertanyaannya adalah, suatu pelarut murni mempunyai A. Titik didih lebih tinggi dari larutannya pada tekanan yang sama. B. Titik beku lebih rendah dari larutannya pada tekanan yang sama. C. Tekanan osmotik lebih besar dari larutannya pada suhu yang sama. D. Tekanan uap jenuh lebih tinggi dari larutannya pada suhu yang sama. Atau E. Perbedaan 100 derajat Celcius antara titik beku dan titik didih. Untuk menjawabnya kita akan memberikan sedikit penjelasan, di mana secara teori penambahan zat terlarut ke dalam pelarut murni akan menaikkan titik didih, kemudian akan menurunkan titik beku dan menurunkan tekanan uap. Sehingga pelarut murni akan memiliki titik didih yang lebih rendah, titik beku yang lebih tinggi, dan tekanan uap yang lebih tinggi dari larutannya. Dari penjelasan ini, maka sebenarnya kita sudah bisa menjawab soal yang diberikan. Kita lihat yang A, titik didih lebih tinggi dari larutannya pada tekanan yang sama. Pada penjelasan yang tadi sudah kita jelaskan, pelarut murni akan memiliki titik didih yang lebih rendah. Maka yang A ini jelas salah. Kemudian yang B, titik beku lebih rendah dari larutannya. Pada penjelasan, titik beku dari pelarut murni seharusnya lebih tinggi, tidak lebih rendah. Kemudian yang C, tekanan osmotik lebih besar dari larutannya pada suhu yang sama. Tekanan osmotik tidak dimiliki oleh pelarut murni, tapi hanya dimiliki oleh larutan. Maka yang C ini salah. Kemudian yang D, tekanan uap jenuh lebih tinggi dari larutannya pada suhu yang sama. Ini adalah jawaban yang benar. Kenapa? Karena di penjelasan tadi dikatakan jika tekanan uap akan lebih tinggi daripada larutannya. Kemudian yang E, perbedaan 100 derajat Celcius antara titik beku dan titik didih. Ini juga salah, karena tidak ada tentuan khusus jika perbedaan antara titik beku dan titik didihnya harus sebesar 100 derajat Celcius. Maka untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang D. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.